Kemarin tuh Sampai kondensor ya? nah, sampai kondensor. Itunya apa megawattnya kalau pakai kondensor sama enggak? Apa yang belum kemarin dijelaskan? Spreadsheet ini apa belum? Oh, spreadsheet itu. Oke. Jadi spreadsheet itu kemarin kan keluaran dari low pressure turbin kan, kok coba lihat pressure-nya itu, coba dilihat, double klik, kondensor. Keluaran dari low pressure turbin, LP turbin 2 biji itu. Keluarannya kan ada apa tuh? Kondensor namanya panahnya ya. Coba diklik. Kondensor. Kondensor. Nah, bawah lagi, bawah lagi. Nah, itu. Nah, ini kan tekanannya, coba pressure-nya lihat, MPAG. Terhitung kan, bukan di input. Betul kan? Jadi nggak bisa kita input, gitu ya. Terhitung oleh kondensor. Ini yang penting. Oke, silang lagi. Itu catatannya. Jadi itu terhitung oleh spreadsheet yang nanti kita akan buka. Sekarang di pabrik banyak pertanyaan, Pak, kenapa sih turbin low pressure itu harus pakai kondensor? Dibuang aja kondensornya. Gimana kalau dibuang? Coba. Kalau dibuang, double klik itunya, iya. Sekarang berapa? Megawattnya 94 ya. Coba no kondensor. Nah, dari 94 sekarang turun jadi 56, bayangkan. Ya. Hilang sekitar berapa tuh? 40 megawattan. Itu sama aja dengan satu turbin loh. Iya kan? Kalian lihat yang apa? Turbin intermediate itu udah 43. Ya, jadi sayang sekali ya. Kemudian temperaturnya masih berapa tuh? Kondensat aninya masih 136 ya. Karena tekanannya ya no kondensor, tekanannya nggak bisa minus ya, atmosferik paling enggak. Kondensor yang membuat tekanan minus kan ya. Lantas bagaimana kondensor bisa membuat tekanan minus ya? Kemarin udah dibayangin kan kondensornya? File kondensornya udah pernah saya kirim belum, Iksan? Gimana Pak? Kayak apa ya? Selain cup kayak kemarin dibayangin Oh, udah Pak. Yang kondensor full. buatan kan, bayanginnya kan. Iya, iya. Cuman kalau di industri nyata nggak transparan begitu ya. Nggak kaca gitu ya. Kalau aslinya ya terbuat dari steel ya. Steel outletnya terdiri dari karbon steel, cup-cupnya pakai titanium. Bayangkan titanium kan masih saudaraan tuh. Titanium tuh logam mendekati mulia ya, kayak emas, perak, titanium. Jadi anti korosi lah kira-kira gitu. Cupnya pakai titanium. Tapi diameternya 1 inch ya. 1 inch tuh selengan kalian, lebih kecil dikit. Tipis ya. Tipis, paling ketebalannya itu sekitar 2 mili ya. 2 mili. 2 mili kan tipis banget ya. Sebentar, seingat saya 2 mili ya. Atau 0, malah ya. 0, seingat saya malah. Kalau titanium tuh. 0,7 mili, bayangkan. Saya ingat kok si cupnya itu kalau dikeluarin, langsung diinjek itu penyok ya. Tipis sekali. Tapi ya logam mulia ya, titanium. Ya, bukan kaca ya. Jumlahnya kemarin udah ya, ribuan ya. Udah dibahas kan kemarin jumlahnya. Ya Pak, sudah. Ribuan ya jumlahnya. Iya, jadi bangunannya itu besar, panjangnya 6 meter ya. Gedenya ya mungkin segede rumah gitu ya, rumah tipe RSS. Karena kan 12.000 kemarin. Mendekati 12.690 sekian ya. 12.697 kalau nggak salah. Mendekati 13.000 lah. Yang diameter 1 inch kan
13.000 kan jadinya besar ya, panjang 6 meter. Oke, jadi kenapa kondensor itu membuat vakum? Kemarin sudah ya dijelasin. Alin, kemarin Sudah, Pak. kan sudah dijelasin belum perubahan fasa Iya, yang konsep? kalau ah, kalau uap Recording in jadi air progress. itu partikelnya mengecil sekali gitu kan, Pak. Apanya yang mengecil? Ya karena perubahan Volume ya, dari gas, dari dari uap kan gas. cair. Ini kan dia akan mengecil ya, 600 kali bayangkan dari gas ke cair itu ya. Nah, mengecil tiba-tiba itulah tarikan vakum ya. Iya kan, kesedot. Kamu aja kira-kira dikompres 600 kali lebih kecil gimana? Ya, itu ketarik itu ya. Kira-kira begitu. Jadi perubahan fasa itu tarikan vakumnya. Sekarang buka vakum apa tuh? Vakum calculation-nya. Coba dibuka. Iya, dibuka. Kalau ini penjelasannya itu penjelasan dari inputnya apa itu? MPAG. Ya. Kalau dibuat dari KPAG diapain tuh? Coba diklik. Dibagi. Kali 1000. Dikali apa dibagi itu? Dikali ya? Dikali. Iya dong. KPAG dari MPA kan dikali apa dibagi itu? Lihat. Kok nggak kelihatan rumusnya? Dikali, Pak. Dikali. Oke. Kalau jadi MMHG diapain tuh coba? Iya. Karena 760 kan MMHG itu. 1 bar itu kan 760 mmHg kan. mmH jadi 760. Terus kalau bar gauge diapain tuh? Coba jadi bar gauge, bukan bar absolut ya. Jadi bar gauge ya dibagi dulu 101 ya. Si B2-nya itu. Iya kan? Karena 1 bar kan 101,3 sebenarnya ya. KPA kan? Nah, maka dinetralin dulu dibagi 101,3 sebenarnya. Dikali 1. Jadi minus 0,9 bar gauge. Kalau bar absolutnya yaitu 1 plus B4. Oh enggak, 0 mah bar absolut mah vakum sempurna ya. Jadi 0,1 itu udah bagus. Ini 0,09 ya. Gitu ya, cara mengkonversi ke dalam satuan vakum yang lain. Ini harus kalian tahu nih, pelajari ya. Ini sebenarnya pelajaran tingkat 1. Oke gitu ya, itu konversi vakumnya. Terus kemudian kita ke inti, spreadsheet intinya coba dilihat. Bukan, spreadsheet yang itu, balikin lagi ke kondensor, oke. Biar 94 lagi. Oke, sekarang ke apa tuh? Vacuum calculation. Double klik, ya. Kalian lihat di unsur Recording stop. C4, pelajari C4. Nah, vakum aktual itu diperoleh. Coba klik D4-nya. Oke, rumus kuncinya ada di sini ya. Oke. Jadi vakum itu kalau kalian lihat parameternya adalah perbandingan B ya, B1 B8. B1 B8 apa temperatur. Jadi nilai vakum itu tergantung temperatur ya. Oke. Tapi kalau temperatur itu berbanding terbalik kelihatannya ya. B1 per B8 ya. Temperatur standar dibandingkan dengan B8 itu apa tuh? B1 per B3 ya. B kita temperatur aktual. Oke, maksudnya gini. Jadi yang dilihat adalah temperatur aktual.
temperatur aktualnya itu di bawah sebagai pembagi. Artinya apa? Ini berbanding terbalik. Jadi kalau suhunya panas, justru pendinginan di kondisornya jelek, berbanding terbalik. Makanya dikasih di bawah. Tapi itu ada pangkat ya Pak. 0,0 berapa tuh? 0,05 ya? 0,0. Dari mana? Itu hasil history matching di pabrik. Jadi pabrik punya data banyak ya. Dari atas perubahan suhu di lapangan terhadap perubahan nilai vakum. Recording in progress. Jadi dari history data pabrik itu dikumpulkan, dapatlah rumus begitu. 0,05 pangkatnya. Nah, coba dikeluar dulu. Ini mengindikasikan apa? Keluar di situ. Keluar dulu dari spreadsheet. Oke. Keluar dulu dari spreadsheet. Sekarang temperatur air laut, misalkan ini sekarang lagi berapa? 31. Coba dikasih 33. Tadi vakumnya berapa? Minus 91 ya. Dilihat dulu nilai vakumnya. Minus 91,07 megawatt di low pressure-nya 94. Megawatt totalnya berapa? Geser biar kelihatan semua ke megawatt total. Oke. 190 lah ya. Sekarang ganti 34. Si waternya panas ya. Apa yang terjadi? Di tabel juga nggak apa-apa, di tabel SW-nya langsung juga nggak apa-apa. Baik. Lebih praktis. Nah, 34 enter. Apa yang terjadi? Vakumnya berapa tuh? Minus 90. Kendor apa kencang vakumnya? Minus 90 dari minus 91. Kendor, Pak. Kendor dong. Kalau kencang maka minus 100 ya, vakum sempurna. Kendor. Megawattnya kendor nggak? Dari 94 ke 93 tuh. Ya, low pressure-nya. Kendor kan? Megawatt totalnya dari 190 ke 189. Kendor semuanya. Kalau temperaturnya naik. Coba sekarang temperaturnya dingin. Ke 27. Ini temperaturnya rendah ya, berbanding terbalik nih. Coba lihat. Tuh, megawattnya 95. Ya. Powernya 191 hampir ya. Vakumnya berapa? Mendekati minus 92. Kenceng ya. Oke, gitu. Jadi, loh kenapa Pak kalau dingin jadi bagus? Ya iyalah proses pendinginan. Kalau dingin, proses pendinginan jadi dahsyat kalau temperatur air lautnya dingin. Pendinginan dahsyat, perubahan fase dahsyat. Kalau perubahan fasenya dahsyat, vakumnya juga dahsyat. Gitu kan, sedotannya dahsyat. Ya, itu satu. Oke, masuk lagi ke vacuum calculation. Lihat. Apalagi parameter di rumus berikutnya. Klik lagi yang di D4. Oke ya. Kenapa temperatur aktual di bawah tadi perbandingannya terbalik, makanya ditaruh di bawah. Ya. Kemudian 0,05 tadi di mana nilainya hasil history matching. Oke, setelah B kemudian B4. B4 itu apa? B4 itu flow. Nah ini flow aktualnya kenapa ditaruh di atas Pak? Ya kan, D1 kan flow standarnya. Nah kalau flow-nya berbanding lurus, makanya ditaruh di atas. Pangkatnya berapa itu Iksan? 0,3 ya? Iya Pak. 0,3 itu history matching. Itu dari perhitungan engineer yang ada di pabrik sana, pangkalan susu. Dapatinnya 0,3 untuk dapatin matching data antara history data di lapangan pabrik real dengan HISIS. Dapatnya 0,3. Oke, sekarang coba tutup. Masuk ke SW flow-nya. Itu 34.000 itu 2 pompa, Iksan, teman-teman ya, 2 pompa. Jadi di sana tuh ada 3 pompa CWP. 1 standby agar jangan sampai tiba-tiba mati nggak ada gantinya pompanya.
Jadi satu harus ada standby-nya, 2 operasi. Kenapa kalau nggak ada standby? Coba matikan satu pompanya, misalkan rusak satu, nggak ada yang standby, nggak ada yang apa istilahnya kalau standby itu siap-siap menggantikan gitu ya. Jadi dari 34.000 diganti 17.000, mati satu pompanya dan nggak ada ganti. Oke, apa yang terjadi? Ganti 34-nya jadi 17. Apa yang terjadi, Iksan? Vakumnya kendornya ambles kan? Iya, Pak. Ambles ya. Bahkan itu udah trip, istilahnya udah shutdown. Karena rata-rata di set minus 93 itu udah dianggap nggak efisien pembangkitnya sehingga shutdown trip. Nah ini udah trip ini, minus 74. Megawattnya anjlok nggak? Anjlok tuh ke 170. Kan? Iya kan? Low pressure-nya juga jadi 79 ya dari 94. Anjlok semuanya. Makanya harus ada pompa cadangan. Ya. Coba bahkan ganti SW-nya. Pompanya bagus semua, Pak. Coba lihat di SW lagi, double klik lagi, ganti flow-nya. Oke, Pak. Pompanya hidup semua, Pak. Tapi ada suka ini, serangan ubur-ubur. Jadi ubur-ubur itu menutupi intake masukan ke pompa. Banyak itu. Kan intake-nya kan di laut dia pipanya. Selongsong pipanya itu. Inletnya itu. Intake istilahnya di sana ya. Baru ke pompa. Nah, intake-nya tuh diserang ubur-ubur sehingga tertutup. Sama aja itu, walaupun pompanya ready, tapi airnya terhalangi. Ya, itu misalkan jadi berapa? Dari 34.000 jadi 25.000 misalnya, karena terhalangi. Nah, ngedrop nggak vakumnya? Ngedrop tetap ya. Ini 83, ini 180 ngedrop. Serangan ubur-ubur. Terus kalau tahun baru Pak katanya. Kalau tahun baru kan orang-orang pada piknik ke laut tuh, bawa kasur, bantal, sendal gitu ya. Itu dibuang sampahnya sembarangan masuk ke intake-nya. Itu akan menghalangi filter-filternya ya. Jadi di intake itu sebelum masuk intake untuk memfilter kotoran, kalau ada berbagai macam hambatan gitu ya, ada filter bar screen namanya. Nah, bar screen-nya itu tertutup kasur gitu ya, bantal sehingga aliran terhambat gitu ya. Tadi ada juga yang tertutup bar screen-nya ubur-ubur tadi ya. Jadi ubur-ubur kalau gede-gede ya terhalang bar screen, tapi kalau anak-anaknya kecil-kecil lewat bar screen masuk ke dalam pipa intake-nya langsung gitu ya. Double masalah. Walaupun ada bar screen ya tetap kadang sampah kecil lolos gitu ya. Tapi sama yang nyangkut di bar screen, yang nyangkut di intake pipanya sama, dua-duanya itu hambatan. Nah, itu ya. Itu kendala di lapangan sana, bagaimana caranya operasi pengaliran air laut itu lancar ya. Jadi harus ada operator yang selalu memonitor, ada ubur-ubur enggak gitu ya, bersih, ada sampah enggak dan seterusnya ya. Walaupun di sana ada filter ya, filter kan tetap aja harus kita, kalau nyangkut di filternya pada nyangkut terus kita nggak bersihin juga menghambat. Ada filter yang otomatis juga namanya traveling bench screen, jadi dia muter ke atas. Jadi ke bawah itu ngambil sampah, ke atas itu naruh sampah gitu ada juga, tapi tetap harus kita kontrol. Itu ya, jadi mempengaruhi. Balik lagi ke 34.000. Nah, cakep lagi nggak? Cakep lagi gitu ya. Tuh ya. Jadi nggak bisa kita ngisi vakum seenaknya minus 92, minus 93. Nggak bisa, itu tergantung dari flow-nya berapa, temperaturnya berapa gitu ya. Oke, vakum calculation diklik lagi. Kalau untuk temperaturnya sendiri yang diisi apa tuh? Kalian ngisinya coba di close dulu. Kan kalian harus mengisi salah satu temperatur kan? Itu di outfall atau di 2CEP yang diisi. Di 2CEP ya, coba 2CEP diklik. Diisi 42 kalau nggak salah ya. Iya, diisi otomatis. Ya, jangan sampai ya, tapi
Ini di SCP DC, tapi jangan sampai lihat di outfall yang balik lagi ke laut temperaturnya lebih dari 40 kan, karena akan membuat ikan-ikan pada pingsan. Itu temperatur outfallnya berapa? Bagus kan? Coba lihat. 34 kan bagus. Nah, kalau pompanya satu apa masih bagus? Coba 17.000. Tapi saya lupa monitor outfallnya. Oke, 17.000. Panas nggak tuh? Oh, ini ditangkap ini sama orang KLH, bikin ikan-ikan pada pingsan ya. Jadi efeknya bukan hanya rugi duit ya, megawatt rugi, vakum kendor, tapi efeknya juga ke lingkungan ya, berantai. Oke, balikin lagi ya. Saya lupa bahas temperatur outfall. Balik lagi ke 34.000. Oke, apalagi tadi temperaturnya. Temperaturnya dulu dibikin, itu biarin. 34 tadi. Ya, 34. Oke, ini pompanya bagus ya. Coba enter. 2 pompa, tapi temperatur air lautnya panas. Outfall-nya panas gak tuh? Panas ya. 41 lewat itu. Jadi syarat pendinginan begitu memang. Harus dingin air lautnya. Flow-nya harus cukup gitu ya. Apalah arti setetes air es ya. Dingin tapi cuma setetes ya. Atau airnya banyak tapi panas juga percuma. Jadi yang namanya pendinginan airnya harus banyak ya. Flow-nya harus cukup dan dingin gitu ya. Oke, balikin lagi ke asalnya. 31 ya. Oke, kan cakep lagi tuh ya. Oke, masuk lagi ke vacuum calculation. Berikutnya di dalam rumus ada apa lagi? Klik lagi di D4-nya. Ada apa lagi tuh, Iksan? B5 itu apa? Coba B5 itu jumlah cup. Nah, ini ya. Penting ini. Jumlah cup itu berbanding lurus, berbanding terbalik. Ya, taruh di situ, Pak. Ya. Di situ aja, di kursi, Pak. Oke. Flow itu yang aktualnya di atas di bawah. B5 berarti berbanding lurus ya. Jadi jumlah cup menentukan. Kenapa jumlah cup menentukan? Pak kan udah dipompa Pak 34.000 dengan pompa. Percuma ya. Dipompa 34.000 ya 2 pompa tapi airnya nggak masuk ke dalam cup-cup karena cupnya itu misalkan cupnya itu rapat ya. Tertutup scale, ya, tertutup kotoran air laut. Percuma. Kenapa? Karena perpindahan panas, perpindahan dinginnya air laut ke uap gitu ya melalui dinding-dinding cup itu perpindahan panas gitu. Kalau cupnya nggak ada heat transfer, gitu kan ya. Jadi dua yang membuat cup tidak berfungsi, satu tersumpal ya padatan sehingga tidak berfungsi. Yang kedua kalau cupnya bocor, misalkan karatan kegesek bocor. Jadi di plug di sana ada fasilitas plugging ditutup. Jadi kalau bocor tutup. Pak, bocor biarin aja nggak usah tutup. Kalau bocor nggak ditutup, maka air laut nanti akan masuk ke kondensor, aliran kondensor. Ya, akan masuk ke boiler air lautnya. Itu kan kondensat kan akan disirkulasi ke boiler. Bayangin kalau cupnya bocor, maka air laut akan bocor ke kondensor. Conductivity naik, air laut masuk ke boiler, wah hancur boilernya langsung. Ya. Jadi kalau bocor pasti di plug, ditutup. Ya, karena nggak mungkin air laut nanti akan masuk ke boiler tersirkulasi. Nah, dengan ditutupnya cup tadi karena bocor, maka fungsi cup berkurang, perpindahan panas berkurang. Oke, secara aktual berarti sudah ada yang di plug berapa ini? Coba scroll ke bawah, pangkalan susu ini. Tuh di bawahnya tuh kelihatan. Ada nggak? Di plugnya 294 ya. Ini udah ada di plug. Coba seandainya jumlah cup aktualnya
129 berapa itu ya? 1269 samain. 12690. Nah, itu 4000 kurang nolnya. 126970. Udah gitu. Kebanyakan ya. 12697. 12.697. Saya hafal kan. Nah, saya ada 3.000 ya. Terus berapa sih? 1269. Oh, 3,00 ya. 3 biji itu maksudnya. Oke, dipasin 12694 coba. 0. Nah, ini pas ya jumlahnya. Nah, coba kalau nggak ada yang diplak, bagus nggak? Berapa vakumnya sekarang? Lihat. Close di luar. Kenceng nggak vakumnya? Kenceng kan? Minus 92 loh. Tadi minus 91 loh. Megawattnya lihat berapa megawatt? Tuh, kenceng. Minus 193 gitu ya. Coba sekarang bikin hancur. Ya, masuk lagi ke spreadsheet tadi. Bikin hancur. Sekarang yang aktualnya bikin 12.000 aja dah. Oh, yang di plugnya 694. Apa yang terjadi? Lihat vakumnya. Oh, kendor enggak? Tuh, kendor. 89 ya. Megawattnya 187 ya, kendor ya. Oh, iya, low pressure-nya tadinya berapa tuh? 94 jadi 91 ya. Outfall berapa? Outfall-nya tetap bagus, Pak. Ya, tetap bagus. Orang dia mah lewat aja jadinya kan tetap bagus. Ya kan dinginnya nggak terserap oleh sistem, malah ya bagus. Ya enggak, kalau outfall nggak masalah kalau masalah cup di outfall ini. Karena kan kelewatan, ya kan air lautnya nggak masuk ke cup ya malah dingin, gitu ya. No problem kalau outfall. Oke, masuk lagi ke vacuum calculation. Ya. Oke, balikin lagi ke data aktualnya di awal berapa tadi? 1264 ya kalau nggak salah. 40. Gitu ya. Lupa saya tadi. Kayaknya bukan deh. 1260 kali. 12600. Lupa lagi ya. 12. Iyalah segitu. Anggap segitu ya. Tadi lupa lagi tadi datanya berapa. Nanti lihat data yang lain ya. Berapa pasnya. Lupa saya. Gitu ya. Masuk lagi ke D4. Nah, itu. Jadi B5 itu adalah yang menentukan jumlah cup. Jadi kalau sudah banyak cup-cupnya yang mati gitu ya, vakumnya juga jelek. Gitu ya. Intinya itu. Kemudian parameter terakhir apa itu? D2. Apa itu? B6. B6 D2, Pak. B6 itu apa? Eject aktual. Oh, ejector. Gini, di sana tuh ada ditarik pompa vakum. Ya. Ada yang 2 titik, ada yang 3 titik. Ya. Rata-rata 3 titik. Oke. Oke ya, vakum. Pompa vakum. Jadi ditarik juga. Tapi bukan body vakum, itu membantu aja. Pertama fungsinya memang menstabilkan vakum, tapi nilainya paling -1 sampai -2 maksimal. Jadi kalau misalkan dengan pompa vakum itu -91. Kalau pompa vakum 1 dimandikan itu -90, kendor 1 biji. Gitu aja, nggak besar. Jadi kalau misalkan
gitu ya. Fungsi yang lain dari pompa vakum adalah menarik non condensable gas kayak nitrogen, oksigen itu harus ditarik dari kondensor. Karena apa? Dia oksigen, nitrogen susah terkondensasi. Jadi dia kalau ada uap ya, uap dari turbin itu mau mengkondens, mau mendingin gitu ya, udah dingin oleh air laut mau berubah fasa, tapi ada oksigen terhalangi malah nggak bisa terkondensasi, nggak bisa berubah fasa jadinya terhalangi. Nah, tugas dari ejector tadi, pompa vakum adalah untuk menyedot oksigen dan nitrogen, non condensable gas. Nah, itu fungsinya. Ya, tapi dia menarik vakum juga membantu, tapi satu digit saja. Jadi minus 90 jadi minus 91 gitu ya. Menguat tapi satu angka saja. Jadi kalau misalkan rusak 3 biji, ya berarti ejektornya jangan minus 93, 90. D2, coba ditulis. Nah, tiga-tiganya rusak misalkan. Ya udah 90 kinerjanya. Akhirnya apa? Vakum total drop nggak? Oh, jangan di sini. Nambahnya di B6. Nah, vakumnya jadi 88. Megawatt juga ikutan lah kalau vakum ngedrop, nah yang lain juga ngedrop. Pasti. Oke, balikin lagi ke 93 ya. Oke, silakan guys, ada pertanyaan atau sudah paham semuanya itu ya, intinya gitu. Jadi yang harus kalian pahami itu aja operasional di bagaimana kalian kalau nanti di pabrik itu membuat perlakuan dari alat-alat di pabrik ke dalam software HiSys itu penting. Nah, ini caranya. Jadi HiSys nggak menyediakan, tapi kita sebagai siswa yang pernah belajar kemudian dibekali pikiran, kita utak-atik gitu loh HiSys untuk bisa merepresentasikan kondisi aktual pabrik. Jadi kita tahu ya, kalau sekarang coba disilang, betul? Disilang, kita kan jadi tahu. Sekarang misalkan satu pompa mati, apa yang terjadi? Ganti aja 17.000. Maka vakumnya akan ngedrop sekian. Gitu kan? Temperatur naik sekian, berapa vakumnya? Sudah kita prediksi. Bisa. Nanti kalau suatu saat cubnya rusak sekian, maka vakumnya akan sekian, drop. Gitu. Jadi kita bisa melakukan berbagai prediksi ke depan atas alat yang bekerja sekarang. Ya, kalau kita sudah bisa memapping ya, memotret alat tersebut, kita buat HiSys-nya gitu. Termasuk kemarin kalau misalkan temperatur reheater turun sekian, maka megawatt akan berapa hilangnya. Sudah kita bisa prediksi. Begitulah HiSys harusnya kalian gunakan untuk mengoptimasi kondisi pabrik, memotret, mengoptimasi dan memprediksi ya ke depan kalau kejadian ABC di dalam pabrik tadi, maka hasilnya akan bagaimana sudah kita prediksi. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Iksan, teman-teman, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian boleh bertanya melalui asisten sambil jalan ya setelah ini. Karena kalian harus buat report ini. Karena yang ini menjadi UAS ya. Tugas besar UAS ya. Iksan ya. Silakan kalian belajar terstruktur, kemudian belajar mandiri. Jadi karena minggu depan kalian harus ada laporannya yang ini. Nanti nilainya sebagai nilai. Yang ini saya khususkan sebagai nilai UAS. Oh, tuh berarti ini dikumpulinnya sebelum UAS deh, boleh ya? UASnya kapan? Tanggal 15 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ini boleh sebelum UAS karena akan dijadikan tugas UAS nilainya. Kemudian masih ada satu kali lagi, Pak, kuliah ya kita ya. Minggu depan tuh minggu tenang, Pak. Oh, berarti ini minggu terakhir. Betul, Pak. Oh ya udah. Pas berarti ya. Sebenarnya Jadi, Pak, untuk oil and gas, tapi ya sudah kalau cukup. Kalau yang D4 itu masih sempat satu kali lagi
oil and gas, produksi gas masalah ya, satu pabrik lagi. Tapi kalau waktunya nggak cukup ya udah sampai sini dan ini dijadikan luas. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WhatsApp, di perwakilan ke asisten nanti tanyakan di grup ya, gitu ya. Kalau nggak buka rekamannya atas yang sudah dijelaskan tadi. Rasanya detail ya, dari depan sampai ke belakang. Kalau kalian lihat videonya, atas angka-angka yang ada di situ ada semua penjelasan. Oke ya, saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.